Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan mata kuliah media pembelajaran dengan materi yang berjudul evaluasi media pembelajaran. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Dwi Putra. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang kedua ada Nadia Reza Pratiwi dan Sri Rahayu Susmawati sebagai pemateri. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian media pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Meskipun evaluasi merupakan tahap akhir dalam pengembangan media, namun bukan berarti kegiatan ini dilakukan setelah program media tersebut selesai diproduksi. Dalam kegiatan pengembangan media, sebaiknya dilakukan pada setiap langkah sejak tahap perencanaan seperti terlihat dalam bagian arus pada kegiatan pengembangan media. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui nilai kegiatan, produk atau sistem. Selain itu, evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Tujuan evaluasi media pembelajaran. Dalam buku pedoman evaluasi media pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 1988 sampai 1989 dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Keempat, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Ciri-ciri efektif media pembelajaran. Agar media pembelajaran data berfungsi secara efektif, terdapat berbagai kriteria yang harus terpenuhi. Pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran. Ketiga, praktis, luwes, dan tahan. Keempat, guru terampil menggunakannya. Kelima, pengelompokan sasaran. Keenam, mutu teknis. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi, sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian ialah menguasai penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Karena fungsi media dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan keselarasan dalam penerimaan informasi. Evaluasi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif, yang kedua ada evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang
efektivitas, dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada evaluasi sumiatif, yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Di sini ada cara mengevaluasi media pembelajaran dengan cara evaluasi formatif, terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada evaluasi 1-1. Pada tahap ini pilihlah 2 orang sasaran atau siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang telah dibuat. Kedua orang tersebut hendaknya 1 orang diambil dari populasi yang kemampuannya di atas rata-rata, sedangkan yang 1 orang lagi kemampuannya di bawah rata-rata. Sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka dibiarkan siswa mempelajarinya, sementara itu kita mengamatinya. Lalu yang kedua ada evaluasi kelompok kecil. Pada tahap ini diuji cobakan kepada sasaran atau siswa kurang lebih 10-20 siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa atau sasaran yang dipilih untuk uji coba ini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi usaha sampel tersebut terdiri dari siswa atau sasaran berbagai tingkat kemampuan, pandai, sedang, dan kurang pandai, jenis kelamin yang berbeda-beda, laki-laki dan perempuan, berbagai usia, dan latar belakang. Lalu yang ketiga ada evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Evaluasi lapangan dilakukan pada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaiannya, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, sesuai dengan karakteristik populasi. Satu hal yang perlu dihindari baik pada 2 tahap evaluasi terdahulu maupun evaluasi lapangan ini yaitu efek halo atau halo efek. Halo efek muncul apabila kita mencobakan media kepada mereka yang belum pernah melihat media tersebut. Jika demikian, maka informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat kebaruan tersebut sehingga kurang dapat dipercaya. Yang terakhir ada kriteria evaluasi media pembelajaran. Ahli bidang studi dan ahli media dalam melakukan evaluasi perlu mempertimbangkan kriteria penilaian atau evaluasi atau kriteria evaluasi. Dimaksud mempertimbangkan kriteria penilaian atau evaluasi yang dimaksud merupakan pedoman penilai dalam melaksanakan penilaian media pendidik, baik yang berkait dengan software atau perangkat lunak maupun hardware atau perangkat keras. Akan tetapi, beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan antara lain adalah yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga ada penyesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat ada maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima ada menarik perhatian peserta didik. Yang keenam sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang ketujuh ada kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang kedelapan ada keaktualan atau tidak ketinggalan zaman. Yang kesembilan cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kesepuluh ada skala dan ukuran. Dan yang terakhir ada bebas dari bias, ras, suku, dan gender. Kesimpulannya yaitu
Evaluasi media pembelajaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Evaluasi media pembelajaran tersebut diantaranya bertujuan untuk memberikan pedoman kepada instansi pemerintah, guru, produsen dalam mengadakan, membuat, dan memproduksi media pendidikan yang bermutu dan melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Untuk mencapai media pembelajaran yang efektif, diperlukan media yang sesuai dengan tujuan, tepat dengan pelajaran, praktis, luas, dan keterampilan pengguna. Mengenai cara evaluasi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Untuk evaluasi formatif lebih menekankan pada evaluasi penggunaan media baru untuk siswa dengan mengetahui efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi sumatif terfokus pada kepatutan suatu penggunaan media tertentu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya dalam menyampaikan materi. Saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.